Connecting. Done. Oke, we are live now. Let me see. Oke, selamat malam teman-teman semua yang ada di Facebook. Oke, we are live now ya. Oke, selamat malam semuanya. Oke, di sini juga ada host teman saya, co-host juga yang akan membantu untuk memandu acara ini. Please welcome Yunita. Hai, selamat malam semua teman-teman Facebook online dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Keren ya. Wah, teman-teman ini saya yakin pasti pada di rumah aja ya. Ini kalau nggak salah malam minggu ya, tapi malam minggu kita di rumah aja mau mendengarkan sharing yang berkualitas banget malam ini. Betul ya, Yun ya? Iya dong, harus. Oke, nah buat teman-teman semua, udah nggak sabar ya, saya pun juga udah nggak sabar menunggu jamnya ya. Sekitar 2 menit lagi kita akan mulai, karena malam ini spesial banget, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Oke, narasumber yang luar biasa. Beliau, nanti Yunita yang akan kenalkan ya. Tapi yang pasti malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik banget, Yun. Ya. Nah, topiknya malam ini adalah tentang mulai bisnis di saat minus, apakah bisa? Bisa nggak kira-kira, Yun? Nah itu dia, makanya malam ini aku pengen dengerin langsung sih. Ya, maksudnya betul. Gini, dari nggak punya apa-apa, dari minus, tapi bisa berbisnis dan bisa jadi miliarder. Itu kan sesuatu yang keren banget sih, Vin, yang harus kita dengerin, teman-teman dengar hari ini. Betul. Ya. Apalagi di kondisi hari ini ya, Yun ya, yang banyak orang bilang kan katanya di rumah aja, bisnis bingung pada mau ngapain bisnis apa gitu kan, mau bisnis tapi takut ragu-ragu. Nah, malam ini dari sharing beliau ini kita akan banyak mendapatkan pelajaran ya dari kisah nyatanya beliau ya. Ya, karena hari gini ya, Vin, apalagi teman-teman online ya, dan memang online itu butuh sesuatu yang inspiratif, butuh sesuatu yang kisah nyata dan natural yang nggak dibuat-buat. Karena hari ini kan kita butuh yang satu inspiratif, yang dimana bisa membangun sebuah hal baik buat banyak orang sih, Vin. Betul. Kondisi hari ini share hanya hal-hal yang positif, betul ya teman-teman? Sosial media kita pakai untuk berbagi hal-hal yang positif. Oke, Yun, ini berhubung udah jamnya, Yun. Kita akan undang beliau ya. Mungkin Yunita boleh kenalkan siapa Cece yang satu ini. Cece cantik yang satu ini ya, Vin. Sebenarnya saya dredeg loh, Vin. Kenapa? Karena mewawancari beliau, minta waktu beliau itu aja sudah puji syukur banget ya. Oke, teman-teman, saya akan undang narasumbernya, Cece cantik. Sebenarnya kayaknya seumuran sih. Ya, padahal umurnya cukup jauh beda, tapi kok kayak seumuran deh. Ya, beliau dulu pernah kerja di suatu bank, punya jabatan cukup oke banget di bank tersebut. Dan yang saya tahu juga beliau seorang psikolog, dan banyak ini deh satu prestasi yang beliau dapatkan gitu loh di bidangnya. Berarti orang ini memang benar luar biasa sih, Vin. Cuman yang saya tahu beliau ini mengalami satu titik di mana kondisi hidup juga jatuh gitu loh. Ya, dari yang sangat sukses di karirnya, tapi di titik minus pun bisa jatuh dan bisa bangkit dan berhasil lagi, Vin. Wow. Oke. Tanpa panjang lebar ya teman-teman, kita undang Cece cantik ini ya. Please welcome Cece Wardani Indriati dari Surabaya. Yeay. Hai everybody semuanya. Selamat malam Kelvin, selamat malam Yunita. Apa kabar kalian? Oh, baik, luar biasa. Aku dredeg, Ce. Thank you buat waktunya ya, Cein mau diajak sharing di Facebook Live ini. Oh iya, Vin, top, kalian top deh gitu. Yun, kalau kamu dredeg artinya mau dapat berkat besar itu. Amin. Iya. Jadi ini posisi di kota Surabaya kan ya? Ya, di Surabaya. Di rumah saya di Citraland. Satu kompleks yang cukup elit di Surabaya ya. Di Indonesia, dan Ibu? Ya, Indonesia. Indonesia sama. Kalian di Balikpapan, saya di Surabaya ya. Oke, Cein, langsung ya karena kita dibatasi dengan waktu ya. Kita juga teman-teman udah pada nggak sabar pengen dengar sharingnya Cein ya. Nah, yang saya dengar kan Cein ini dulu pernah kerja di sebuah bank cukup keren ya, bank papan atas di Surabaya juga. Dan boleh tahu nggak Cein itu berapa lama kerja di bank? Terus jabatan terakhirnya itu sebagai apa posisinya? Saya di bank itu 10 tahun.
10 tahun. Jadi persis ya, lulus kuliah itu tahun 90, kemudian langsung masuk kerja di bank, sempat pindah 2 kali bank gitu ya. Dan saya di yang bank terakhir itu 10 tahun, itu dengan jabatan terakhir area manager, jadi pegang beberapa cabang gitu, Vin. Okay. Jadi beberapa cabang itu under saya kayak gitu. Area berapa manager, lama, Bu? Cein berapa lama kondisi berkarir itu sampai di area posisi yang bagus banget itu, Bu? Saya masuk langsung sebagai asisten manajer ya waktu itu ya. Terus kemudian 1 tahun kemudian udah jadi manajer, dan terus kemudian naik lagi pegang cabang 1, lalu pegang cabang 9, 11 kayak gitu. Wow. Jadi terakhir jabatannya area gitu ya, kepala area gitu, area manager. Sebetulnya sih terus terang saya harusnya udah harus promosi ke yang lebih tinggi ya, jadi harus keluar dari kota Surabaya. Berpisah dengan suami, tawarannya waktu itu begitu gitu. Ya karena karirnya yang disiapkan itu adalah memang di luar kota. Oke. Wah, berarti sebenarnya bakal dipromosikan lebih tinggi lagi ya, Cein ya? Betul. Tapi resikonya, Vin, harus berpisah sama pasangan tercinta, Vin. Bener. Bener. Tapi Tuhan punya rencana lain, Yun, ternyata. Oke. Terus jadi rencana lainnya apa, Cek? Kalau misalnya Tuhan punya rencana lain, rencananya apakah Cek tetap stay di Surabaya, tetap berkarir dengan jabatan yang sangat tinggi, atau apa, Cek? Tuhan itu punya cerita lain apa, Cek? Justru sebaliknya. Jadi sekarang saya bisa nyebut ya, itu rencana Tuhan yang indah ya. Tapi di masa itu ya, saya kaget banget gitu. Jadi akhirnya saya nggak kemana-mana. Jadi nggak ke tempat yang lebih tinggi secara karir, juga tidak stay di cabang saya waktu itu, tetapi saya justru di rumah saja. Ya karena waktu itu ya suami saya kena musibah, jadi harus mengalami rehabilitasi gitu ya. Karena kecanduan narkoba gitu. Jadi ya memang satu kondisi yang di luar dugaan banget gitu. Yeah. Nah, tetapi kan dokter waktu itu bilang, ibu boleh pilih karir atau pilih suami. Karena ini udah parah gitu, Pin, kondisinya udah parah. Jadi hanya ada 2 pilihan waktu itu dokter bilang, meninggal atau masuk rumah sakit jiwa. Kayak gitu pilihannya gitu. Jadi saya nggak ada pilihan lagi, ya udah saya langsung pamit keluar begitu aja, meninggalkan segala karir yang sudah saya pupuk kayak gitu ya. Kayaknya Pak Lutwik beruntung banget dapat Cein memilih untuk mengurus Pak Lutwik ya. Nah, berarti kondisi itu Cece memilih untuk mengurus Pak Lutwik itu sendiri ya. Berarti yang saya tahu kan, nih ya. Kan karir masih bisa dicari. Betul. Tapi kalau suami kan satu-satunya, Yun. Nah, Vin, dengar tuh, Vin. Satu-satu ya, Vin. Oke. Bisa nyarinya. Ya sih, apalagi ganteng banget ya yang saya tahu. Orangnya baik banget. Dan ini katanya waktu kondisi itu di mana Pak Lutwik lagi sakit, lagi kondisi juga karena faktor kena narkoba itu juga pasti Pak Lutwik ada perjuangan sih yang saya tahu ya, ya pasti seorang laki-laki itu sampai seperti itu kena lingkungan yang salah pasti juga memperjuangkan buat keluarga lah ya. Ya mungkin salah jalan aja lah ya. Nah, cuman di waktu kondisi itu yang saya tahu, ini tuh mengalami juga ada utang yang cukup besar sekali, yang saya tahu dengar sampai 1 miliar, dan gimana sih maksudnya gini, kondisi udah keluar dari kerjaan, karir nggak ada, urus suami, punya utang lagi, Ya. Itu perasaan Cece waktu itu gimana di posisi sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, Ya, waktu itu jelas waktu tahu pertama saya shock ya. Saya shock, kaget gitu ya. Sempat marah juga gitu. Nah, tetapi kan saya tuh orangnya tuh gini loh. Jadi kalau ada satu masalah, ya udah dijalanin aja. Saya itu orangnya tipe yang begitu gitu. Jadi bukan tipe yang kemudian menangisi lama, terus mengurung diri gitu ya, mikir-mikir gimana gitu, enggak gitu.
Jadi saya langsung mencari solusi gitu. Jadi solusi yang pertama adalah mencari istilahnya pengobatan ya untuk Ludwig gitu, menyelamatkan nyawanya dia dulu kayak gitu. Nah jujur kalau yang masalah hutang itu saya sendiri sebetulnya nggak tahu karena bukan saya yang hutang gitu. Jadi saya baru tahunya itu nanti belakangan gitu loh. Nanti belakangan itu karena suami saya akhirnya gali lubang tutup lubang ya. Jadi untuk menutup hutangnya, untuk membiayai menafkahi kita, dia berhutang gitu loh. Gitu. Nah kemudian, jadi saya nggak pernah diceritain apa-apa, nggak pernah tahu awalnya nggak pernah tahu. Iya. Terus kemudian tahunya itu perhiasan di rumah itu habis gitu, habis bersih gitu. Nah itu ternyata sama suami saya dijual udah gitu kan, digadein atau apa nggak tahu ya. Terus abis itu banyak hal yang terjadi. Jadi saya melihat tanda-tanda wah ini kayaknya utangnya gede gitu ya. Kemudian juga saya beberapa kali ditelepon bank. Bank itu telepon nagih bayaran kartu kredit, cicilan kartu kredit gitu. Nah itu datang banyak banget gitu, dan di situ saya mulai tahu bahwa ini kayaknya masalah serius gitu, karena memang secara tabungan itu suami saya lebih banyak ya daripada saya gitu. Kan suami saya kerjanya cukup bagus ya waktu itu ya, kemudian hasilnya juga gede gitu ya, lumayan gitu ya. Nah itu sampai langsung berubah drastis ya, sampai kadang-kadang suami saya itu istilahnya gitu loh, pergi pakai celana panjang, pulang bisa pakai celana pendek, digadein. Sampai segitunya ya, Ci? Iya benar, sampai segitunya itu. Jadi saya sudah mulai deg-degan gitu ya. Ini kayaknya keuangan kami ini sepertinya udah nggak ada gitu. Beneran pada waktu buka tabungannya juga kita buka, terus udah nggak ada. Saya pernah lihat buka tabungan saya cuma tinggal 1 juta uangnya. Padahal kayak kerja gitu. di bank udah sekian tahun ya? Iya, jadi habis ya. Kalau yang uang hasil kerja saya itu karena kan saya keluar ya. Karena kan saya keluar harus tiba-tiba gitu ya. Nah ya, di bank itu biasa karyawan tuh punya cicilan KPR biasalah. Ya, betul. Nah jadi pada saat keluar itu harus dilunasi langsung. Itu jadi seluruh gaji saya itu habis untuk membayarin utangnya. Itu masih nggak cukup kan saya soalnya nggak merencanakan ya untuk keluar ya dari bank ya. Kan tahunnya tuh begitu mendadak dan tiba-tiba itu saya harus mengambil keputusan gitu loh. Jadi ya udah uang yang ada dikasihkan bank dulu untuk nutup supaya saya bisa keluar gitu. Nah itu pun juga masih nggak cukup, masih hutang sama mertua juga berapa puluh juta gitu. Gitu. Jadi yang paling penting saya waktu itu gini, yang saya lihat adalah pokoknya selamatin dulu orangnya, dulu kayak gitu. Boleh tahu nggak Cein, itu waktu itu total utangnya itu berapa dan itu di tahun berapa ya Cein ya? Ya jadi saya sebetulnya kalau kamu tanya ya, mulai utang itu tahun berapa, saya sendiri nggak tahu loh. Karena itu semua yang pegang keuangan besar kami itu suami gitu loh. Jadi dia yang tahu bagaimana pakainya uang ini, dia yang tahu gitu loh. Nah, tapi pas giliran saya udah ditagih-tagih sama bank, akhirnya ngaku ya, jumlahnya itu ya 900 juta gitu. Wow. Itu di tahun berapa, Cin? Tahun 2000-an ya. Gede banget itu 900 juta. Gede banget itu, Vin. Gede. Saya jujur ya, saya nggak mau terganggu oleh hutang itu. Jadi saya waktu itu langsung gini dalam pikiran saya. Suami saya ini dalam kondisi ada tantangan ya, secara fisik dia kena banget ya, antibodinya tuh kena banget kayak gitu. Jadi sekalipun dia udah mulai sadar, udah mulai bertobat begitu ya, tapi nggak kuat secara badannya. Secara badannya ini nggak kuat sehingga
kerja itu nggak kuat lama lagi gitu. Jadi banyak tidurnya kayak gitu. Jadi saya waktu itu langsung berpikir, oke, berarti harus ada yang diselamatkan lagi, yaitu anak-anak saya. Oke. Nah, mungkin Kelvin bisa tunjukin ya, ada foto ya. Itu kejadiannya semua itu terjadinya di rumah lama saya. Itu di Wisma Mukti di Surabaya. Nah, ya. Nah, ini di rumah ini kejadiannya semuanya. Itu baru ketahuannya juga di situ. Kemudian saya berjuang itu hanya untuk 2 anak kecil saya. Tunjukin, Vin, yang foto 2 anakku, Vin. Itu masih kecil-kecil. Ini kami pernah waktu itu jualan nasi ya, sampai karena untuk istilahnya menyambung hidup gitu ya. Jadi kami tempat jualan nasi juga. Kemudian, nah ini satu momen saya mengambil keputusan berangkat ke bootcamp ya. Nanti ada cerita tersendiri tentang ini ya. Nah ini untuk 2 anak kecil ini saya berjuang. Masih segitu-segitu itu anak-anak itu. Coba bayangin aja. Jadi saya langsung fokus ya, alih fokus sembari menemani suami, saya alih fokus bagaimana membuat 2 malaikat kecil saya ini bisa makan dan bisa sekolah. Kayak gitu. Nah, jadi waktu itu saya udah keluar dari kerjaan di bank. Saya sempat nganggur berapa bulan gitu, tapi kemudian saya langsung minta tolong untuk jadi dosen. Jadi dosen di salah satu universitas di Surabaya. Ya, gitu. Tapi ya jangan diharap ya, gaji saya waktu itu dosen, coba tebak berapa? Dosen. Tahun itu ya? Tahun itu. 2 juta? Gaji saya di bank itu terakhir sekitar 4 juta. Ya, pada saat saya keluar itu gitu gajinya 4 juta. Nah, kemudian gaji saya dosen 650.000. Oh my God. Jadi saya cuma terima tuh buka amplopan cuma isinya 650.000 aja, seperti itu. Nah, sementara uang gaji yang 4 juta itu yang maksudnya yang udah saya tabung itu habis bersih. Yang ada utang besar ya 900 itu, sama utang sama mertua saya. Itu utang saya pribadi supaya saya bisa keluar dari kantor. Itu sekian puluh juta lah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tetapi saya Kenapa, Jin? Ya, saya nggak ada waktu untuk mikirin hutang. Beneran nggak ada waktu. Jadi saya cuma mikirin cari solusi fokus terus, ya. Anak saya, iya. Gimana untuk anak saya ini bisa bisa sekolah ya, tetap ya, gitu. Jadi saya waktu itu kepikir mau dirikan itu aritmetika, sempoa. Ya gitu, butuh modal sekitar 18 juta itu belum apa-apa. Belum karyawan, belum apa-apa. Cuman itu modal beli franchise-nya tuh 18 juta waktu itu. Nggak ada duit, Vin. Iya, betul. Nggak ada duit sama sekali. Iya, jadi gagal. Terus mau jualan pangsit nih. Itu. Tanya modalnya berapa. Waktu itu beli tendanya itu 10 juta lengkap, kayak gitu. Nggak ada uang juga, itu belum hasil loh ya, belum hasil apa-apa, masih belum beli bahan pokoknya, belum karyawan, gaji, kan banyak yang harus dipikirin kayak gitu-gitu gitu. Nah, jadi saya udah coret semua, itu saya nggak bisa lakukan kayak gitu. Jadi semua cara dicoba ya, jadi dosen, jualan tadi nasi kucing juga ya, Cein ya. Iya. Terus yang saya dengar kalau nggak salah terakhir kan ada memutuskan untuk memulai sebuah bisnis sendiri ya, Cein ya. Iya, betul. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Yang saya mau tanyakan, kenapa, itu kan kondisi kayak gitu sebenarnya Cein itu dibilang ada utang ya ada utang. Tapi apa yang membuat akhirnya berani mulai bisnis gitu? Berani coba mulai bisnis akhirnya? Iya, saya gini. Pada waktu saya keluar dari bank, itu saya langsung pakai gelar psikolog saya. Jadi saya langsung buka praktek ya. Jadi saya jadi dosen sama buka praktek psikolog gitu. Nah, pada waktu itu saya sudah mulai terima klien ya, 1 hari bisa terima 3 ya, kayak gitu. Nah, itu 1 bulan saya bisa mengumpulkan uang 3 juta, tapi dengan kondisi yang sangat melelahkan. Sangat lelah gitu. Ya, jadi waktu itu saya mulai hitung-hitung. Wah, ini kayaknya nggak bisa bertahan begini terus gitu.
Saya melihat ya jauh ke depan 5 tahun 10 tahun lagi itu saya nggak mungkin bisa mendabelkan loh. Jadi angka 3 juta itu kalau saya mau doublekan, artinya kan double kerja kan? Betul. Karena kan saya sebagai psikolog, saya kan sistemnya kan, Iya. saya harus ada terus gitu loh, bener nggak? Nggak mau kliennya tuh digantikan orang lain, nggak mau kayak gitu. Nah, saya mulai berpikir panjang. Ini sampai 5 tahun ke depan, hasil saya pasti cuma segitu-segitu aja. Nggak mungkin cukup, Vin. Segalanya tuh perlu uang, Di situ akhirnya saya menerima satu, sebenarnya nggak sengaja. Saya tuh nganterin teman untuk pergi ke satu presentasi. Nganterin doang, karena teman saya itu kakinya polio gitu ya. Nah, terus kemudian pada waktu itu saya duduk, lihat presentasi. Nah, di situ dijelaskan tentang arti multiplikasi. Jadi, dijelaskan kalau misalnya kerja sendiri, ya selamanya kerja sendiri, pada akhirnya nanti pasti sakit, tua, dan meninggal. Dan pada saat itu terjadi, uangnya hilang bersih. Nah, saya langsung kaget gitu kan, loh itu saya itu, benar saya sudah kejadian itu, ketika suami aja sakit ya, maksudnya nggak meninggal ya, sakit aja, itu udah uang hilang kan, semua kan, habis kan, saya kembali ke titik nol gitu, nah bahkan minus gitu. Nah, tapi kemudian presenter itu menjelaskan bahwa ada satu kondisi, itu dia menggambarkan bukan satu orang, tapi tim, dan tim ini tambah lama tambah besar, sehingga disitulah terjadi perlipatan hasil. Gitu. Jadi kalau timnya 1.000 ya, itu hasilnya 1.000 kali lipat dibandingkan satu orang kerja 24 jam, itu menang yang 1.000 orang, walaupun satu orangnya cuma nyumbangin 1 jam sehari, itu udah menang, udah 1.000 jam lawan 24 jam. Itu saya langsung terbuka pikiran gitu saya. Iya, benar. Saya langsung terbuka banget, dan saya singkatnya saya kepingin join. Dan kemudian karena nggak punya duit ya, adanya kan utang itu tadi gitu. Jadi suami saya dalam kondisi yang istilahnya belum sembuh total, itu suami saya yang berjuang untuk nyariin hutangnya. Oh iya. Oh. Benar. Jadi suami saya nyari pinjaman ke sana kemari, itu nggak dapet gitu. Terus sampai akhirnya ada seorang yang nolong, tiba-tiba itu nawarin, mau nggak ini loh, aku ada uang, supirnya. Supir kantor waktu itu gitu. Jadi akhirnya di situ kemudian saya dapat uang, dan kita join di bisnis ini gitu. Nah, tapi pada waktu join di bisnis ini, saya sudah kayak gini loh, kayak merasa bahwa ini utang terakhir saya. Ini utang terakhir saya, utang salah ya, namanya utang salah, utang terakhir saya yang nggak benar. Dan hasil dari bisnis ini nanti saya yakin akan bisa menutup seluruh hutang kami. Wow. Termasuk yang hutang 1M itu. Jadi di awal itu udah, saya padahal nggak ngerti loh bisnisnya. Saya kantoran banget, beda lah. Kantoran tiba-tiba berbisnis itu tidak semudah itu gitu loh. Mindsetnya udah beda total kayak gitu. Jadi di situ saya memutuskan bahwa saya udah nggak mau lihat-lihat lagi yang dulu. Saya udah nggak pikirin kerjaan saya yang dulu, saya juga nggak pikirin psikolog saya. Jadi waktu itu klien-klien saya mulai lepasin satu-satu. Yang ada itu hanya klien-klien yang utama aja ya, paling sekitar 5 jari doang. Tapi yang di luar itu saya sudah lempar, saya kasih ke psikolog lain. Jadi saya sudah seperti menyiapkan untuk bisnis ini kayak gitu. Walaupun nggak langsung gitu ya, nggak langsung full time, tapi saya udah pelan-pelan nyiapin kayak gitu loh. Dan ibaratnya gitu, Vin. Saya udah kayak bakar kapal ya, orang yang udah serahkan hidup total kepada bisnis ini. Kayak gitu. Padahal saya tuh belum tahu loh tentang bisnis ini, tuh belum tahu apa-apa. Caranya gimana untuk sukses tuh nggak tahu saya. Saya cuma pokoknya berbekal itu tadi, yang 2 gambar itu. Yang satunya bertahan dengan satu orang, yang satunya bertahan berkembang dengan tim. Gitu. Dan saya yakin saya bisa membangun tim itu. Gitu loh. Wow. Kayak menarik nih ya, Vin. Ya, maksudnya udah punya utang nih ya. Ya, atau tiba-tiba saya malah angkat topi sama Pak Lutwik, lagi sakit juga tapi tetap lagi berjuang buat seorang princess-nya gitu kan, mencarikan utang kan. Berarti ada tambahan utang nih, tapi untuk lunasin semua hutang itu kan, Ce. Nah, Ce, yang aku mau tanya nih, Ce, kan mulai bisnis Cece nggak ada pengalaman kan, karena dunia berbeda gitu kan. Akhirnya Cece memutuskan ngambil utang itu bareng Pak Lutwik, berarti ada utang. Nah,
Terus yang mau saya tanyakan, bagaimana memulainya bisnis ini Cece? Terus berapa lama proses kan hutang itu lunas dan bagaimana kinerja kerjanya Cece gitu loh. Waktu memulai bisnis yang nggak punya pengalaman. Aku nih mikir, bisa nggak ya berhasil ya, atau bisa nggak ya? Apalagi nggak punya pengalaman dengan kondisi yang serba lagi ada challenge lah total gitu kan. Ya, jujur ya Yud ya, cerita saya ini agak unik memang gitu. Jadi saya itu tidak pernah berpikiran untuk gagal. Bukan karena saya kuat sebetulnya, bukan. Saya juga ada lah takutnya gitu. Saya ada khawatirnya besar juga waktu itu. Tapi saya tidak ada sedikit pun berpikir untuk gagal. Saya berpikir cuma dua, berhasil atau berhasil. Nah, kenapa? Karena saya harus menyelamatkan dua anak saya itu. Jadi itu yang menguatkan saya. Dua malaikat kecil itu. Gitu. Jadi istilahnya seorang ibu nih ya Yuninta ya. Kalau suatu saat nanti kamu sudah punya anak, kamu akan melakukan segalanya untuk anakmu. Apapun itu. Ibaratnya di depannya itu ada macan, kamu bersedia dengan badanmu tuh kamu terima macannya biar nangkep kamu, anakmu selamat. Itu seorang ibu yang sejati. Itu nah di situ itu yang menggugah saya bahwa oke, sekarang ini saya nggak bisa lagi zona nyaman. Kalau yang dulu kan saya cuma tinggal begini ya Mas suami ya. Jadi gajiku tak pakai sendiri, terus terima lagi dari suami kan, gitu kan. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi begitu. Jadi, bahkan saya harus bisa memenuhi ya. Jadi istilahnya dari gaji suami akhirnya stop ya, karena akhirnya dia keluar kerja dan saya harus akhirnya menggantikan itu, harus menggantikan itu. Nah, tapi beneran deh, saya nggak ada sedikit pun kepingin menyerah tuh nggak ada gitu. Jadi waktu itu saya dengan berbagai macam cara, pokoknya saya berjuang untuk bisa. Jadi waktu itu awal nggak ada yang bimbing. Saya masuk ya ke dunia MLM. Ya MLM konvensional Yun, yang suruh jual-jualan gitu. Jadi saya tuh nggak dibimbing sama sekali kayak gitu ya. Nah itu saya jalan 4 tahun, lumayan lah ada hasil. Bisa beli mobil 1, bisa kayak gitu. Tapi kemudian uangnya habis lagi. Padahal kami berdua, saya dan suami itu, ya suami dalam kondisi tetap dalam kondisi rehab begitu, tapi tetap ikut sama saya nganterin keluar kota, bolak-balik Surabaya, Bali, Surabaya, Malang, Surabaya, Jember, bolak-balik seperti itu kayak gitu. Nah kami dapat uang, tapi keluar juga gitu. Nah sampai akhirnya saya mulai ada satu perasaan nggak damai. Ini kayaknya ada yang salah deh ini, nggak bener deh ini nggak bakal passive income kayak gitu loh. Padahal buku yang saya baca ya, Vin ya, waktu itu bukunya Business School, Robert Kiyosaki. Bagus itu. Ya, benar. Di buku itu disebut itu bakal passive income kalau kamu punya sistem. Kalau nggak punya sistem, ya jadi dia bilang jangan masuk sembarang MLM, harus MLM yang punya sistem gitu. Nah, MLM saya yang lama kan nggak ada sistemnya kayak gitu kan. Jadi cuman kerja begitu sendiri, nggak ada yang bantu gitu kan. Nah, saya mulai nggak enak hati gitu. Ini kayaknya ada yang keliru deh. Nah, di tengah saya galau itu, ya dalam waktu cerita singkatnya begitu ya, saya ditemukan dengan seseorang yang namanya Bapak Onggi Wianata. Nah, Pak Onggi Wianata ini foundernya FFG, Freedom Fitnet Global. Nah, ternyata Freedom Fitnet Global inilah support system yang mempunyai pendidikan untuk merubah hidup. Jadi itu pas yang saya temukan dengan yang ditulis di buku Business School itu pas banget gitu loh. Nah, jadi kemudian ceritanya saya sama Pak Onggi karena kan saya kan punya banyak beban ya. Sempat marah juga sama suami gitu loh, sempat jengkel kan, kenapa ini semua jadi habis ya. Saya yang tadinya itu digadang-gadang sama teman-teman bakal sukses besar, malah nggak sukses, malah jatuh gitu ya, sejatuh-jatuhnya kayak gitu. Saya itu menyalahkan suami waktu itu gitu. Nah, disitulah Pak Onggi itu berkata pada saya, kalau ibu mau sukses, ibu harus membuang beban itu, beban yang tak kasat mata itu, harus bisa memaafkan gitu. Nah, itu saya berangkat ke satu program namanya Value Your Life Bootcamp. Ini ada di buku ini. Cari informasinya di buku ini. Value Your Life kayak gitu. Nah, terus ceritanya setelah saya
berangkat ke bootcamp. Di bootcamp itulah terjadi mujizat pertama. Saya dan suami kembali harmonis. Yang tadinya kami udah mau pisah gitu loh. Tapi kami kembali harmonis, kami memulai start hidup baru kembali gitu. Dan di situ saya bisa memaafkan semua kesalahannya Pak Ludwig. Saya udah nggak nuntut-nuntut lagi, saya udah nggak mau inget-inget lagi masa lalu. Pokoknya tutup total masa lalu. Gitu. Jadi yang ada di kami hanya kami melihat hari ini ke depan, hari ini ke depan. Jadi saya forgive and forget total. Forgive and forget. Jadi titik awalnya dari bootcamp itu ya, Ciin ya? Ya, betul. Nah ini ya. Ini saya thank you banget sama Pak Onggi. Saya bilangnya dia coach of life ya. Itu sampai anak saya 2 juga ikut bootcamp akhirnya. Wow. Ini foto pas diambil pas anak saya 2 ikut bootcamp. Nah, jadi itu menjadi titik balik saya. Jadi ya teman-teman semuanya ya, yang hari ini mungkin lagi dalam kondisi di bawah gitu ya. Oke, jangan sedih dulu. Ya. Karena semua itu kalau memang harus terjadi, terjadilah gitu. Tapi Tuhan itu nggak pernah jahat. Nggak pernah jahat sama kita gitu. Itu ibaratnya kayak sebuah ujian gitu ya. Gimana proses itu harus dilewati kayak gitu. Nah, kalau kita sanggup melewatinya, bertahan dengan Tuhan, kita akan diangkat ke tempat yang sangat tinggi. Kayak gitu. Jadi saya bilang titik balik saya adalah pada saat saya bisa memaafkan dan melupakan. Jadi saya memaafkan bukan cuma suami saya, memaafkan semua orang yang menyakiti saya di masa lalu. Itu saya minta maaf satu persatu dan saya maafkan mereka kayak gitu. Dan di situ hati saya jadi plong banget ya, jadi damai banget. Istilahnya nggak ada beban. Orang itu kan berpikiran itu utang ya, beban utamanya utang. Orang pikirnya ya, enggak. Beban utama itu di sini. Beban utama itu di sini. Ya, orang nggak bisa maafin itu bebannya besar sekali. Kayak ada batu besar yang ada di ini loh, di pundak kita kayak gitu. Iya. Nah, setelah saya bisa memaafkan total, itu lepas kan? Iya. Lepas kan dari pundak saya kan? Nah, jadi saya kemudian sudah dengan ringan hati damai, saya berjuang untuk bisnisnya. Bukan bisnis ini ya? Oke. Nah, jadi banyak orang keliru. Keliru gimana maksudnya, Cin? Banyak orang cuman berjuang aja, tapi dia masih membawa beban masa lalunya yang nggak kelihatan ini. Dia nggak mau maafin, dia jengkel sama orang itu dibawa terus. Tapi dia juga bekerja keras. Nah, jujur itu percuma, nggak akan ada hasil, nggak akan ada hasil. Iya, karena kita kerja sendiri gitu loh. Sekuat apapun manusia kan pasti ya namanya manusia pasti ada lemahnya kan, gitu loh. Nah, tapi pada saat kita sudah bisa memaafkan, itu Tuhan langsung turun bareng sama kita. Kita jalannya bareng sama Tuhan, kayak ibaratnya tuh begitu. Itu, saya mau deh, Ci. Itu kapan mau deh ikut bootcamp itu? Nanti ya, nanti ada nggak dibuka nggak, Ci? Maksudnya saya juga mau lari kayak Cece. Ya, the next bootcamp itu akan ada di bulan September. Saya nggak tahu ya dengan adanya corona ini akan tetap atau diundur lagi. Tapi rencananya di bulan September. Oke, seperti itu. Informasinya ada di buku ini. Buku ini ada di Gramedia, bisa cari ya. Udah bestseller bukunya. Oke. Teman-teman, tapi khusus hari ini nanti yang komen di bawah ini saya lupa ya. Saya akan kasih 2 buku spesial, tapi yang terakhir nanti ada komen yang terbaik, saya akan bagikan 2. Wow. Hari ini. Gratis ya? Gratis ya? Saya mau bagi, karena hari ini gini, karena dapat waktunya Cece mau bagikan ini, saya juga mau blessing buat teman-teman online dimanapun kalian berada. Oke. Cece. Nah kan karena Cece tadi bilang gini, finally akhirnya memulai karena sudah lepas semua dan akhirnya melakukan bisnis itu dengan mantap di sini, ya. Terus bagaimana prosesnya tuh, Cece, kinerja kerjanya kan karena udah pelong, ya. Walaupun saya sudah pelong, tapi bukan berarti tantangan itu berhenti ya, Yuni. Tantangannya itu tetap datang bertubi-tubi, ya. Bahkan tantangan keduanya itu adalah anak saya kena autis. Ya, anak saya yang kecil itu kena autis gitu. Jadi istilahnya saya nggak ada istirahat gitu ya. Di rumah harus merawat anak dan suami, kemudian juga harus mengerjakan ini bisnis kayak gitu. Tetapi bedanya karena saya sudah berangkat bootcamp, sudah lulus dari bootcamp,
itu saya bisa mengalaminya dengan rasa bersyukur. Oke. Jadi saya minimal lebih strong. Ya, Ya. mental saya itu lebih kuat banget. Saya bersyukur banget bisa ikut bootcamp itu gitu. Mindset saya udah beda. Jadi cara pandangnya terhadap tantangan yang datang itu sudah different. Wow. Seperti itu. Jadi apa namanya? Saya bergerak dengan speed yang sangat tinggi ya. Saya ketemu orang tiap hari, saya bikin pertemuan bisa 3, 4, 5 pertemuan tiap hari gitu. Jadi itu saya fokus benar-benar sama impian saya. Pagi itu ya, saya selalu bangun jam 5 pagi ya. Itu saya duduk di teras gitu ya. Itu saya tulis impian. Semuanya saya tulis impian-impian itu. Jadi saya sampai lebih dari 100 itu impian saya. Apa yang saya mau saya tulis, apa yang saya mau saya tulis. Setiap pagi saya selalu tambah 5 impian. Setiap pagi saya selalu tambah 5 impian kayak gitu. Dan itu saya afirmasikan. Jadi saya lihat terus dalam bayangan saya itu terjadi gitu loh. Jadi bayangannya itu justru yang fokusnya bukan pada tantangannya. Fokusnya jadi misalnya gini ya, ini gini ya. Ini yang ini tantangan gitu loh. Ini sorry, yang di depan ini impian. Kalau impiannya kecil, tantangannya yang kelihatan gitu loh. Tapi saya besarin impian. Saya besarin impian saya. Jadi impiannya tuh lebih besar, gini tantangannya nggak kelihatan gitu loh. Tantangannya jadi kecil kayak gitu. Jadi saya tiap hari hanya fokus impian aja kayak gitu. Jadi saya melakukan berbagai macam cara, ketemu orang, kenal nggak kenal itu saya sapa. Saya mulai jelasin dan kemudian saya terbantu banget karena itu sudah masuk FSG ya tahun 2007. Saya sudah lulus bootcamp. Kemudian saya memakai sistem. Nah ini bedanya. Kalau yang MLM konvensional saya kerja sendiri, kalau yang ini saya dibantu oleh sistem. Jadi setiap kali orang yang join, yang mau percaya sama saya tuh gini. Saya bukan masalah produknya gitu loh. Kalau produk memang saya pakai gitu. Tapi setiap kali ketemu orang, saya tuh cerita impian saya. Ya, jadi setiap kali saya ketemu orang, saya ceritain bahwa hidup itu bisa berubah. Kamu jangan menyerah gitu. Ini saya lagi mengejar impian saya yang ini. Saya lagi mengejar impian saya mau beli mobil dan akhirnya mobilnya datang gitu. Itu kemudian saya mau beli rumah, akhirnya rumahnya ada kayak gitu. Gitu, jadi orang itu tambah lama tambah percaya sama saya. Ini ibu nih ngomong nggak main-main ini, beneran ini kayak gitu. Jadi saya sharing dari awal itu impian saya kayak gitu dan barangnya cuman ya saya demo sedikit gitu loh ya barangnya waktu itu. Nah terus kemudian orang-orang itu mulai berdatangan. Nah orang-orang begitu join, saya ajak masuk ke sistem FSG. Nah mereka pada ikut bootcamp, mereka kemudian ikut mentoring program. Jadi mereka ikut sistemnya tuh kayak orang sekolah gitu Yun. Kayak orang sekolah gitu, Vin. Gitu. Jadi mereka bukan ngikut saya, ngikut sekolahnya ini loh. Nah, saya kan berarti kan nggak usah pinter-pinter nggak apa-apa. Yang pinter itu sistemnya gitu. Ya orang itu sekolah pada sistemnya yang pinter ini. II-nya sendiri nggak perlu pinter. Kayak gitu ceritanya. Jadi akhirnya saya dari bootcamp itu 8 bulan, Yun. Itu total ya kan saya jarang hitung bonus, yang hitung bonus suami saya gitu karena saya fokus terus bergerak ya. Nah tiba-tiba waktu itu dihitung kaget kita, ya ampun sudah 900 juta lebih. Itu bulan ke-8. Jadi total 8 bulan tuh Cece yang penting fokusnya sharing, bagi impian, ajak orang ke FFD juga seperti yang Cece ikutin. Pas dibuka jebret 8 bulan itu akhirnya bisa nutup. Ya. Ya. Jadi akhirnya yang uang yang dipakai suami saya untuk bayar utang itu akhirnya kembali lagi. Akhirnya kami bisa ya istilahnya kami mulai hidup yang dengan taraf yang lebih lumayan gitu ya. Anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik gitu. Terus juga kami mulai bisa beli rumah lagi gitu. Kemudian kami akhirnya bisa beli mobil. Nah, ini rumah kami yang baru di Citraland seperti itu. Iya, ini rumah yang bersejarah ya. Oke, terus ada lagi, Vin, ada gambar api. Nah, ini mobil yang ketiga yang saya beli ya. Jadi kami punya semuanya 4 ya. Ada 4 mobil yang sudah kami beli. Itu ini mobil yang keempat itu Mercy ya. Kemudian juga ada apa lagi, Vin?
tunjukin aja fotonya. Nah, ini akhirnya kami bisa keliling 5 benua. Ya, ini cuma sebagian aja fotonya ya. Nah, ini keliling 5 benua, itu semua dari hasil bisnis ini. Jadi, tahun 2008, 2009 itu suami saya akhirnya udah berhenti kerja gitu. Jadi akhirnya kami bersatu di bisnisnya juga gitu. Jadi ibaratnya secara keseluruhan itu hasil-hasil yang kami rasakan sekarang ini itu semua dari bisnis ini. Wow, keren. Semua dari bisnis ini. Keren gitu banget, Vin. Aku kayaknya ngetes, Vin. Terus ada foto apa lagi? Ada anakku lulus ya, Vin ya. Nah, ini ya. Nadia waktu kecil akhirnya kami bisa berhasil menyekolahkan ya sampai sarjana. Dia juga sekolahnya bagus di Petra ya. Kemudian ada lagi anak saya yang kedua. Nah, ini yang autis. Ini yang autis yang waktu kecil. Iya. Waktu kecil nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih miracle berikutnya, bisa pulih total. Ya, juga dia ikut bootcamp juga, bisa pulih total. Itu kami bersyukur banget dan dia berprestasi di mewakili Indonesia di kancah internasional. Waktu itu di India. Seperti itu. Oke. Amazing. Ya. Ada foto apa? Ya, thank you. Nah, ini sebagian foto ya. Jadi ini adalah network kami yang kami kembangkan ya. Pertemuan itu dari kecil. Pertemuan saya pertama cuma 4 orang. Saya, suami, sama 2 orang lagi. Nah, tapi kami ketemunya rutin. Tiap minggu ketemu, kita bahas impian, kita bahas bagaimana cara berhasil di bisnis ini, kayak gitu. Jadi saya nggak ada sempet mikirin yang utang-utang. Memang beberapa hutang itu memang kita ditagih gitu ya, ditagih. Tapi saya nggak sempat mau mikirin itu gitu loh. Karena coba ayo, utang kalau dipikirin emangnya bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa. Sesuatu yang Anda fokuskan itu pasti akan berkembang. Anda fokus utangnya berkembang gitu. Jadi saya lebih baik fokus pada dreamnya yang berkembang. Jadi akhirnya grup kami juga berkembang. Itu ada di mana-mana, itu di Indonesia masih ya. Sekarang sudah merambah ke global. Wow, kayak keren. gitu. Ada foto apa lagi? Ini akhirnya ya cerita kami ini akhirnya saya senang sekali bisa punya kesempatan untuk bersuara. Maksudnya gini, bukan mau pamer, bukan, nggak ada kaitan dengan itu. Apa yang kami capai ini, khususnya dengan kepulihannya Sheila ini, kami ingin seluruh dunia itu bisa mendengar, bisa tahu bahwa Tuhan itu baik banget, bahwa Tuhan itu punya miracle untuk setiap orang. Bahwa dalam hidup tiap orang itu sudah dititipin miracle masing-masing. Cuman, itu tadi, pada saat ngalami tantangan, ayo, miracle terjadinya pada saat ada tantangan atau pada saat dapat berkah? Dapat berkah. Pada saat ada tantangan. Ada tantangan ya? Oh, ya. Tantangan, betul. Iya, kalau dapat berkah nggak butuh miracle lagi, Yun. Justru ada tantangan itu kepingin dapat mukjizat kan, betul ya? Nah, seperti itu. Benar. Nah, sebetulnya kita harus bertahan aja di tantangan itu, tetap strong, tetap kuat. Nah, di situ sebetulnya Tuhan hanya menguji, tapi pada satu titik tertentu Tuhan itu terharu dan disitulah dikirimkan begitu banyak pertolongan dan berkatnya. Nah, saya mau menyuarakan ini, Kelvin dan Junita. Saya mau menyuarakan, akhirnya saya bikin buku. Itu ada buku tentang kepulihannya Sheila, gitu. Dan ini akhirnya kami juga bisa ada beberapa acara yang lumayan ya, masuk TV dan lain sebagainya, kayak gitu. Diajak Pak Onggi. Oke. Saya baca itu bukunya, Bu In, bagus banget, Cein bukunya. Cein bagus banget bukunya, Ce. Aku baca tuh sampai ini loh. Baca tuh sampai wah, ini Cein fantastic, amazing. Perjuangan Cece, perjuangannya suami, perjuangan si Nadia ya, sama Sheila. Jadi kayak satu kesatuan apa ya? Keluarganya fantastik banget lah. Kayaknya nggak cuma peran Cece, semua berperan di dalam buku itu. Teman-teman wajib baca bukunya deh, keren banget deh. Setuju, teman-teman, kalau yang ibaratnya lagi butuh harapan ya, baca bukunya bagus banget. Menunjukkan miracle ya. Betul. Iya. Jadi Cein, peran FFG ini begitu berarti banget dong buat Cece berarti ya. Perannya FFG ini buat Cece, buat suami, buat anak-anak gitu ya. Seberapa perannya? Sangat besar, Yun. Sangat besar perannya. Terutama untuk saya pribadi ya. Jadi pada waktu saya mengajak suami berangkat ke bootcamp, itu terus terang ya. Saya waktu itu pingin nyeburin suami aja.
Jadi saya pikir saya kan nggak ada apa-apa gitu ya. Saya nggak ngerokok, saya nggak narkoba, saya nggak minum minuman keras. Saya perjalanannya mulus banget, bahkan saya berprestasi di sekolah gitu. Jadi nggak ngerasa punya salah besar gitu. Jadi saya cuma mau membuat suami ini bertobat. Tetapi ternyata di hari pertama saya sudah nangis. Di hari pertama bootcamp, di situ saya sadar. Tuh bootcamp tuh kayak kita ngelihat cermin gitu, Vin. Kayak kita bercermin pada diri sendiri gitu. Asik banget pokoknya bootcamp itu. Banget ya. Jadi dari simulasi-simulasi itu saya sadar, ini kayaknya saya yang nggak benar nih. Gitu. Jadi sampai hari ketiga, akhirnya hari ketiga saya ketemu sama suami di bootcamp itu, saya minta maaf. Nah, itu peran yang sungguh besar buat saya. Jadi dulu dikatakan begini ya, bootcamp itu cuma boleh diikutin sekali seumur hidup, gitu. Sekali seumur hidup. Kan saya bingung, kenapa ya training kok cuma sekali gitu ya. Ternyata Pak Onggi bilang begini, kalau kamu sebetulnya sudah sadar, kamu tidak akan mau jatuh lagi. Gitu ya. Betul. Kalau sudah sadar dari diri sendiri, bukan dari orang luar gitu ya, maksudnya ya. Kalau sudah dari dalam sini ada timbul kesadaran, itu sebetulnya cukup sekali saja, nggak perlu sampai berulang-ulang. Dan itu benar. Itu benar. Kayak gitu. Jadi akhirnya saya mendapatkan satu mindset yang lebih benar terhadap hidup ini. Ya. Kemudian saya ambil komitmen, ini yang paling penting, saya ngambil komitmen untuk meninggalkan masa lalu, dan saya mulai berubah. Satu demi satu, saya merubah diri saya. Bukan lagi suami. Saya nggak pusing lagi orang mau berubah atau enggak. Saya nggak pusing. Tapi saya hanya fokus merubah diri saya terus. Sejak bootcamp itu 2006 sampai sekarang saya terus merubah. Seperti itu. Dan saya bersyukur karena saya nggak lepas dari Pak Onggi. Ya, Pak Onggi itu punya komunitas yang besar sekali, udah 80 negara lebih. Nah, saya ikut di situ kan, Nah, saya dipelihara oleh lingkungan. Jadi lingkungan ini punya peran yang sangat besar. Ada omongan ya, 2 omongan kebijaksanaan tuh begini. Kamu adalah buku yang kamu baca, itu yang pertama. Yang kedua, kamu adalah dengan siapa kamu berkumpul. Betul banget, setuju. Bener banget ya. Jadi teman-teman lihat aja buku apa yang Anda baca. Kalau buku perkembangan, buku yang bagus, jadilah hidup Anda akan bagus. Tapi kalau misalnya Anda berkumpul juga begitu, Anda berkumpul dengan siapa? Anda berkumpul dengan orang yang suka shopping doang, ya udah jadinya begitu. Ikut-ikutan seperti itu. Tapi kalau Anda berkumpul dengan kelompok yang selalu mengangkat Anda ke atas, mengajak Anda berubah, Anda betul-betul akan berubah. Seperti itu. Jadi akhirnya suami saya berhenti total. Merokok, narkoba, minum minuman keras, berhenti total. Karena dipelihara di dalam lingkungan. Dan anak-anak kami juga akhirnya jadi bagus. Anak-anak kan duplikasi orang tuanya. Betul ya? Anak-anak kami akhirnya mandiri banget, dewasa banget, nggak pernah nyusahin, udah bisa cari uang sendiri seperti itu gitu loh. Bukankah itu yang diinginkan oleh sebuah keluarga? Betul. Iyalah, Bu. Betul? Nah, iya. Jadi besar banget perannya FSG. Ya. Oke, Ci, Bagus ini banget tadi ya. saya ada mau tanya sebenarnya, cuman kayaknya dari sharingnya Ci tadi udah terjawab sih tentang ini. Kenapa sih kita harus memulai bisnis sendiri? Cuman mungkin saya ganti pertanyaannya gini, karena jujur ya pada saat tadi Ci sharing pengalamannya di kondisi itu, saya bayangkan nih kalau saya di posisi Ci ya, ibaratnya udah punya utang banyak, terus ditawari sebuah peluang bisnis, di mana mau nggak mau saya harus utang lagi karena nggak ada uang kan, itu kan nggak gampang, pasti ada perasaan, duh kalau ntar gagal gimana ya, ini nggak kebayar atau gimana. Nah, saya yakin kan pasti Ciin juga sebagai manusia tetap ada perasaan seperti itu. Gimana cara Ciin itu bisa melepaskan rasa takut itu? Oke, ya, saya suka ini menjawab pertanyaan ini. Karena saya ngalamin, Vin. Saya ngalamin. Deg-degan ya. Perempuan itu biasanya lebih kepikiran tentang masa depan ya. Betul, jadi suka nggak bisa tidur kayak gitu ya. Nah, itu saya benar-benar keputusan besar buat saya untuk join di bisnis itu. Waktu itu uang joinannya kurang lebih sekitar 10 jutaan ya waktu itu ya, Mas Yan ya. Oke. Nah, itu saya takutnya itu luar biasa. Karena kan udah nggak punya uang yang dipakai ini uang utangan. Betul. Yang harus kita kembaliin kan, kayak gitu kan. Nah, gitu. Terus jadi saya tuh takut gitu ya, gimana ya ini ya.
nanti kalau nggak berhasil gimana gitu ya. Hmm. Saya itu antara mau maju dan enggak seperti itu. Nah, saya yakin ya, di luar sana teman-teman yang lagi nonton ini pasti pernah ngalamin kondisi ini. Dan begitu banyak orang akhirnya menyerah, mundur. Akhirnya dia nolak peluang bisnis. Udah deh, aku tak jalanin aja apa yang ada ini. Ya udah kayak gitu. Padahal sebetulnya kalau ditanya nih di dalam hati, ya pastilah kepingin yang namanya nggak makan tempe terus, ganti stick. Pastilah yang namanya nggak naik motor terus, pingin ganti punya roda 4. Roda 4 pingin ganti yang namanya lebih mewah kayak begitu. Orang yang nggak punya rumah pasti kepingin lah rasanya nggak kontrak-kontrakan lagi, pingin punya rumah pribadi, bener nggak gitu. Tapi giliran harus menghadapi satu peluang bisnis, takutnya minta ampun, mikirnya yang enggak. Nanti kalau nggak berhasil gimana, peluang gini seperti apa gitu. Saya ngalamin itu, tapi untungnya cuma sebentar. Jadi ini yang mindset yang saya terapkan. Saya berpikir very simple. Kayak gini, ini seorang ibu nih ya. Oke, saya tanya sama diri sendiri, kenapa kamu harus berjuang? Saya berjuang untuk anak saya, 2 yang kecil itu. Terus ada yang kayak jawab gitu, Vin. Ada yang kayak jawab dari dalam hati. Masa sih Tuhan itu nggak mau menolong seorang ibu ini yang berjuang untuk anaknya? Jawabannya pasti iya. Di dalam agama saya di Alkitab saya ditulis, tidak mungkin seorang bapak ngasih ular ke anaknya yang minta roti. Anaknya minta roti pasti dikasih roti. Kayak gitu. Jadi saya ada satu keyakinan, itu pertama. Kedua, saya punya satu komitmen, janji pada diri sendiri, saya akan menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Nggak nipu, nggak nggak maksa-maksa orang, nggak nipu-nipu lah ya, pokoknya jalan yang benar deh. Seperti itu. Oke. Nah, istilahnya kemudian ada lagi yang tanya di sini, jadi dalam hati. Masa sih Tuhan nggak nolong kalau saya ini berjuang dengan cara yang benar? Nggak pakai uang orang, nggak ngambil uang orang, ya, nggak ngambil jaringan orang, kayak gitu. Tapi jalan yang benar aja, integritas aja. Masa sih Tuhan itu nggak terharu, nggak nolong? Ada yang keluar jawabannya, pasti enggak. Iya. Nah, jadi itu atas dasar itu mindset saya semakin tenang. Di situ saya punya yang namanya iman. Di situ saya benar-benar waktu saya transfer uangnya, ya, saya udah lepas, saya udah bilang, bisnis ini akan jadi kerajaan bisnisku. Disitulah saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa bisnis ini akan berhasil. Sejak saat itu yang saya bayangkan, saya pergi ke kota Balikpapan jadi besar. Saya pergi ke kota Makassar jadi besar. Saya pergi ke kota Jakarta jadi besar. Yang saya bayangin besar seperti itu. Sekarang pun saya lagi bayangin, saya pergi ke Brasil menjadi besar. Mau apapun saya bayangin, bisa. Seperti itu. Karena sebetulnya Tuhan itu dekat sekali sama kita. Sangat dekat. Dia mendengarkan, dia nggak pernah tidur. Dia mendengarkan setiap seruan. Dia mendengarkan setiap permintaan. Dan dia pasti ngasih di waktunya yang tepat. Waktu nggak boleh kita yang minta, Vin. Waktu taruh di Tuhan. Seperti itu. Jadi imannya, impiannya yang tadi Cein cerita ya, itu yang membuat kalahkan ketakutannya gitu ya. Keren. Ya. Keren ya. Kayaknya kompleks ya. Jadi gini, dapatnya tuh plus-plus ya, Vin ya. Komplit gitu ya. Kamu teremes-emes nggak, Vin? Aku dari tadi tuh kayak dungs. Kamu ngerasain itu juga nggak, Vin? Banyak pelajarannya ya. Iya benar. Aduh, thank you banget deh sharing hari ini. Sharingnya keren banget sih ya dari awal sampai saat ini. Boleh nggak sebentar saya pengen lihat komen-komen teman-teman nih, kan saya mau bagi boleh tentang buku Value Your Life itu kan, karena yang saya tahu di dalam itu juga ada ceritanya Cece ya. Iya, di bab 2. Bab 2. Dan ada cerita Mr. Kelvin juga ya. Ada juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang komen di bawah yang terbaik, nanti saya pilih 2 orang ya. Kalian boleh tanya ya, pas di sini ada Cein-nya kan, siapa tahu juga jadi satu inspirasi, satu rezeki, satu momentum buat yang nanya ya untuk Anda dan keluarga. Ya nanti saya cekin ya yang pertanyaan saya langsung ajukan ke Cece ya, nggak apa-apa ya. Iya.
Iya, iya. Mungkin satu dua pertanyaan aja kali Yun ya. Soalnya Ya. kita juga berhubungan dengan waktu ya. Waktu ya. Ya. Ini ada mau Oke. ditanya nggak, Vin? Kan mungkin udah kayaknya komplit banget, Vin. Ada yang mau tanya nggak sama Cece nih? Sambil aku ngecek komen ya, Vin. Ya, oke. Mungkin Ya. satu pertanyaan buat Ciin ya, karena saya yakin kan kondisi hari ini juga banyak teman-teman itu persis seperti yang dialamin Ciin ya. Mungkin di masa apalagi sekarang pandemi itu kan di rumah aja, mereka ibaratnya bingung harus apa, khawatir, banyak ketakutan, panik gitu ya. Nah, Ciin kan juga pernah melewati masa-masa seperti itu. Nah, ada nggak mungkin pesan atau apa ya, inspirasi yang Ciin bisa bagikan ke mereka supaya minimal mereka Ya. melihat satu harapan semangat gitu. Ya, oke. Saya dengan berbagai pengalaman ya yang terjadi dalam hidup saya ya, Vin ya. Akhirnya saya menemukan satu wisdom tersendiri gitu. Oke. Bahwa apa yang harus terjadi dalam hidup ini terjadilah. Jadi kita tidak bisa melawan. Corona itu tidak bisa melawan. Tapi yang saya pelajari dari segala pengalaman saya adalah selalu lihatlah dari sisi baiknya. There's always a silver link. Jadi istilahnya itu jangan lihat mendungnya, jangan lihat hujannya, tapi lihat pelanginya setelah itu, gitu loh. Nah, saya yakin kok corona ini memang nggak ada orang yang mau kan, betul ya. Betul. Tapi saya tanya juga, ada nggak yang bisa lari dari corona? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya, kalau begitu kita harus duduk diam, berpangku tangan, nunggu-nunggu begitu sambil ngomel-ngomel, marah-marah. Kenapa gaji saya dipotong? Kenapa saya dikeluarin dari perusahaan? Pertanyaan saya, buahnya apa kalau sudah melakukan itu? Emang terus dapat kerjaan? Kan enggak, gitu loh. Kondisinya enggak berubah, gitu. Nah, jadi saya dari pengalaman saya semuanya itu, saya punya pesan satu adalah selalu lihatlah dari sisi positif. Kalau saya boleh bilang nih ya, yuk berdamai saja dengan corona. Anda harus bisa hidup dengan dunia yang sekarang ini berbeda. Yang masa new normal, masukilah dengan satu hati yang gembira, yang semangat. Karena Tuhan, ini keyakinan saya, Yun, ini keyakinan saya. Tuhan pasti sudah menyiapkan hadiah lainnya. Amin. Di tengah corona. Di tengah corona, gitu. Dan memang betul loh, bisnis saya sekarang lancar sekali. Bisnis saya bersama FFG ini, aduh keren banget. Itu bertubi-tubi transaksi terjadi, nggak ada berhentinya. Justru yang tidak terjadi di masa-masa sebelum corona, setelah corona ini malah terjadi bertubi-tubi dikirim transaksi dari berbagai tempat. Ya, tim ini saya berkembang, tim yang satunya lagi juga berkembang seperti itu. Nah, disitulah saya melihat bahwa Tuhan pasti punya hadiah yang lain. Disesuaikan dengan tantangannya, dia selalu siapkan hadiahnya. Karena itu ya yang terjadi adalah tantangan ini nggak terjadi sekarang aja, sudah sejak zaman dulu itu sudah ada tantangan. Tapi kalau mau dibaca cita-citanya itu ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Itu yang saya yakini gitu loh. Jadi ya nggak perlu takut. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan, apalagi kemarahan. Buang semuanya dan sambut dengan hati damai, dengan gembira, semangat. Disitulah nanti Anda peluang-peluang datang. Buka hati dan pikiran terhadap berbagai peluang. Karena Anda tidak tahu, salah satu di antaranya itu Tuhan yang kirim. Oke. Tadi dengar apa Icein tadi bilang tentang memaafkan. Di sini langsung ada yang komen sih tentang dari Baya Hidayah. Saya nggak tahu dari mana Baya Hidayah. Nanti kamu bisa, karena bagi aku pas kamu ngomong tentang memaafkan, dia langsung tersentuh ya toh. Dan langsung dia bilang gini, oke, aku sangat Cein sangat menginspirasi saya. Aku menerapkan untuk rohani saya gitu, karena mau berhasil juga kayak Cece. Jadi kenapa sih begitu penting memaafkan itu gitu loh, dalam segi apapun ya mungkin ya. Kenapa sih memaafkan itu penting banget? Karena Cece bilang tadi karena memaafkan dari bootcamp itu akhirnya Cece dapat keberanian juga kan, kekuatan untuk jalanin gitu. Ya. Banyak orang keliru dalam konsep memaafkan, itu artinya bahwa kita memberikan sesuatu gitu ya kepada yang bersalah kepada kita. Misalnya contoh nih, saya marah sama suami. Kalau saya maafin suami, itu berarti yang untung itu suami saya. Gitu. Nah, ini konsepnya keliru. Sebetulnya saya memaafkan suami
itu adalah untuk kepentingan saya. Hmm. Jadi saya memaafkan karena saya ingin damai. Jadi bukan untuk kepentingannya orang ini gitu loh. Karena orang ini bisa jadi, aduh dia masih menjengkelkan, masa dimaafin gitu. Itu masih menjengkelkan tuh, masih belum berubah. Saya nggak mau maafin kayak gitu kan. Kan sekalian gitu kan gitu. Nah, sebetulnya mindsetnya aja bahwa pada saat saya memaafkan itu untuk kepentingan damainya hati saya. Karena berbeda loh, Jun. Kalau misalnya Mbak Hidayah ya masih membawa terus rasa jengkelnya, itu sangat terpengaruh di energi. Energinya tuh nggak bagus, kayak gitu. Jadi pada saat kita tidak mau memaafkan orang lain, kita sendiri juga nggak dimaafin sama orang lain. Jangan salah, kita juga nggak dimaafin sama orang lain. Jadi energinya tuh nggak bagus, gitu. Gitu. Nah, pada saat saya bisa memaafkan, itu damai banget. Pelong banget hati ini. Nah, pada saat itu kita juga dimaafin sama orang lain, kita juga dimaafin sama Tuhan. Kan kita manusia, siapa sih kita ini masa nggak mau memaafkan orang lain? Kayak gitu. Keren banget, keren. Mungkin satu aja ini ya Vin yang komen ya. Nanti yang lain aku nanti tinggal pilihin ya. Oke. Ya, oke, mungkin karena berhubung waktu ya teman-teman, di sini saya yakin teman-teman dapat banyak banget dari sharing Cein ya. Thank you banget buat sharingnya Cein, buat kesempatan berbagi. Semoga teman-teman yang mengikuti ini bisa mendapatkan satu inspirasi ya, semangat, harapan bahwa mulai bisnis dari kondisi minus bisa ternyata ya. Bisa. Sangat bisa. Vin, boleh pesan nggak untuk generasi mudanya, Vin? Boleh. Nah, ini yang saya mau tanya boleh ya, ada sedikit ya. Oh ya, oke. Banyak buat kami ini anak milenial, apa sih? Ya toh. Iya, saya cuma mau berpesan untuk teman-teman, adik-adik semuanya yang generasi milenial ya. Saya juga milenial loh tapi. Oke, jadi jadi maksudnya kalian itu berada di dalam satu masa yang sangat excited, sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi nggak bisa diiri gitu ya, nggak bisa dijelesin gitu. Saya bersyukur atas masa saya, atas masa kecil saya dulu, walaupun belum ada internet, belum ada komputer, ya saya mensyukuri masa-masa itu gitu loh. Nah, tapi kalian ini sekarang ada di dalam satu era yang mau apa saja bisa. Betul. Mau apa saja bisa, kayak gitu. Nah, gunakanlah kesempatan ini untuk sekali kesempatan hidupmu, berbuat yang terbaik untuk orang yang Anda cintai. Jadi, teman-teman pasti ada di dunia ini, pasti ada orang yang melahirkan. Benar ya? Nah, ingatlah orang itu. Papa, mama, ayah, ibu. Ingatlah, berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk mereka. Di saat kamu masih punya kesempatan. Jangan tunggu, jangan tunda. Karena terlalu lama menunda, tiba-tiba satu kejadian happen dan kalian akan menyesal seumur hidup. Semakin cepat kalian fight, kalian memberikan yang terbaik untuk papa, mama, untuk orang tua, dan disitulah kalian akan menuai yang lebih banyak lagi. Okay. Thank you. Very deep ya, Vin. Thank you banget, Ce. Keren. Kalau teremes. Kalau buat kita thank you banget, Cece udah sharing untuk anak milenial, untuk juga pesan buat untuk yang senior nih, Ce ya. Karena juga untuk senior maksudnya kalangan Cece, apa pesan-pesan buat mereka juga yang mereka mungkin mau punya bisnis tapi umur udah senior nih, Ce. Pesan apa buat mereka, Ce? Betul. Ya, oke. Age only number. Usia itu sebetulnya hanya angka. Ya, jadi jangan berpikir tentang usianya dan jangan pernah mengatakan diri saya sudah tua. Kayak gitu. Ya, karena sebetulnya badan ini adalah milik saya. Saya diberikan sama Tuhan kesempatan untuk mengelolanya. Bukan memiliki ya. Jadi yang memiliki kan tetap kita. Tapi kita ini diberi kesempatan untuk mengelola. Kelolalah dengan baik, jangan terpengaruh oleh usia. Benar. Mau usia berapapun, kalau kalian mau berarti bagi dunia, masih bisa. Di usia berapapun adalah usia yang terbaik untuk kamu memulai bisnis. Jangan pernah merasa terlambat, jangan pernah merasa sudah terlewat masanya. Tidak ada. Anda yang punya kendalinya, Anda yang bisa mengelola. Jadi
selama Anda masih kuat, selama Anda masih punya badan yang sehat, ya, selama Anda masih mau, berbuatlah sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Dan suatu saat nanti, di saat kita sudah saatnya kembali, ya, dipanggil, saya ingat kata-kata Stephen Covey, beginning with end in mind. Apa yang kamu ingin dengar, kata-kata dari orang yang berkunjung ke pemakamanmu. Dan saya ingin orang-orang yang berkunjung di pemakaman saya, suatu saat mereka akan bilang, terima kasih Iin, kamu sudah membuat arti dalam hidupku. Kamu sahabatku. Saya ingin sekali mendengar itu. Thank you. Oke, Vin. Thank you sekali lagi Jayin buat sharingnya ya. Juga buat teman-teman di online ya yang menonton siaran ini, teman-teman boleh komen ya apa yang kalian dapat dari acara live ini. Teman-teman juga bisa share ya ke keluarga, kenalan Anda supaya mereka juga mendapatkan berkat dari sharing-sharing yang luar biasa dari Jayin. Ya, saran aku benar. Kapan aku setuju. Jadi teman-teman bagikan untuk jadi blessing buat mereka juga. Siapa tahu mereka lagi di kondisi yang sama seperti Jayin dulu. Setelah nonton acara ini kalian bagikan, mereka juga bangkit. Teman-teman itu kan suatu yang indah banget. Makanya dibuat acara ini, Kelvin. Yes, betul. Oke. Nanti untuk hadiahnya ya, nanti akan dibalas oleh Yunita ya. Dijelaskan sama udah info kok. Ya, oke. Kemudian nanti teman-teman juga bisa follow Facebooknya Yunita, Facebooknya Jayin ya, Wardani Indriatiin, supaya teman-teman juga bisa dapat inspirasi dari sharing-sharing mereka ya. Betul. Oke. Ada pesan dari Yunita? Oke, semuanya. Mungkin udah lengkap sih, nggak ada pesan apapun, karena udah tersirat semua jadi satu dari Jayin. Lengkap. Ya, oke. Oke, thank you buat semua teman-teman yang udah mengikuti acara ini, dan thank you juga sekali lagi buat Jayin. Sehat-sehat, salam buat keluarga di sana, sehat selalu Jayin. Iya Jayin. Thank you semuanya. Thank you udah diundang ya di acara FB Live ini ya. Amin, semoga apa yang saya sampaikan, amin, semuanya membawa inspirasi dan manfaat untuk hidup Anda. Sehat selalu. Ya. Thank you Jayin. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semuanya ya. Thank you. Enjoy. Bye. Dah.